Tes. Oke. Shalom, selamat hari kasih sayang untuk kita semua yang ada di sini. Selamat hari Valentine ya. Aku senang banget karena hari ini aku bisa ngelihat wajah-wajah penuh sukacita di tempat ini. Hari ini dunia merayakan cinta dan kita pun ada di sini untuk merayakan hal yang sama. Namun dengan sudut pandang yang berbeda. Tema kita hari ini kan adalah love is simple. Terkadang kita tuh mempersulit definisi kasih, tapi hari ini kita diingatkan bahwa kasih Tuhan itu sederhana. Dia ada, dia setia dan dia mengasihi kita apa adanya. Jadi mari kita lupakan sejenak beban kita dan fokus pada kasih yang luar biasa dari Tuhan. Sebelum itu kita akan doa pembuka yang dipimpin oleh Om Diego. Terima kasih. Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami anak-anakmu kembali mengucap syukur, memuji akan semua berkat-Mu pada hari ini. Ya Bapa, di mana kami akan memulaikan ibadah kami, kiranya Engkau pimpin ibadah kami agar bisa selesai dengan baik. Ya Tuhan, ini menjadi doa kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, aku undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita ekspresikan rasa syukur kita. Mari kita rayakan kasih yang sudah menyelamatkan kita. Yang tahu lagunya nyanyi bareng-bareng ya. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya.
Oke, siapa yang percaya kalau Tuhan itu tidak seperti kasih manusia yang bisa habis. Kasih dia itu baru setiap hari, tidak ada habisnya dan gak akan pernah berubah. Jadi mari kita memuji Tuhan, nyanyikan lagu ini secara bersama-sama. Berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya duduk kembali teman-teman semua. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, setelah kami memuji-Mu, kami ingin diam di bawah kaki-Mu. Kami sadar bahwa cinta yang paling sederhana adalah saat kami tidak perlu berkata apa-apa. Tapi kami tahu kami akan aman di dekat-Mu. Walaupun dunia mungkin menawarkan banyak cara untuk bahagia, tapi hari ini kami akan memilih cara yang paling sederhana. Karena hanya dengan dekat padamu, bahagia kami sudah penuh. Mari teman-teman semua, secara pribadi aku undang kita untuk nyanyikan lagu ini dengan hati yang paling tulus untuk Dia. Tuhan, aku haus padamu, jiwaku merindukanmu, hasrat di relung hatiku, ku ingin lebih lagi semakin mengenalmu. Ajar aku mengasihimu semakin dalam, sebab kau lebih dulu mengasihiku. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam, ajarku mengasihimu. Mari kita nyanyikan lagu ini secara bersama-sama. Tuhan, aku
semakin mengenalmu. Ajar kami, ajar aku mengasihimu semakin dalam, sebab kau lebih dulu mengasihiku. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam, ajarku mengasihimu. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam, ajarku mengasihimu. Saya undang untuk bangkit berdiri. Dekat, lebih dekat, ku ingin mengenalmu lebih dekat, semakin dalam, lebih dalam, ku mengasihimu. Dekat, lebih dekat, ku ingin mengenalmu lebih dekat, semakin dalam, lebih dalam, ku mengasihimu. Mari kita panggil namanya. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam, ajarku mengasihimu, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hari Rabu bahagiaku penuh, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hari Rabu bahagiaku penuh. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, tolong dengar hati kami Tuhan. Hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tolong siapkan hati, pikiran, dan telinga kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu, menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, tolong agar kami bisa fokus mendengarkannya dan
kami tahu, kami yakin Engkau hadir di tempat ini, Engkau ada di tempat ini bersama kami Tuhan. Firman-Mu yang bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur. Haleluya, amin. Oke. Ya, judul khotbah hari ini, sermon hari ini adalah Love is Simple gitu ya. Memang sebenarnya love itu kan ada yang bilang hard, love is hard gitu ya. Love is apa lagi? Love is bagi seorang Michael apa? Love is lupis. Love is hah? Cute. Oh cute. You. Love is you. You-nya siapa? Oh you I. Ada lagi selain you. What is love for you? Ya. Kita langsung buka dalam ayat Alkitab kita dalam Galatia 5 ayat yang ke-14. Bisa tolong Giovanni boleh bukakan. Galatia 5 ayat yang ke-14, ayat Alkitab kita pada hari ini adalah mengatakan sebab seluruh hukum Taurat, kita kalau ngobrolan hukum Taurat itu apa? Seluruh apa yang tertulis di Alkitab gitu ya, secara perjanjian lama itu tercakup itu artinya apa? Udah disimpelin nih, udah pokoknya kita tahu bahwa hukum Taurat itu ada berapa? Ada berapa hukum Taurat Michael? 10. Yang nomor 4 apa? Nggak hafal. Ada yang paling hafal nomor berapa? Jesselyn, yang nomor hafal nomor berapa hukum Taurat? Nomor berapa? Paling gampang. Paling nomor 10, paling gampang kan nomor 10 ya. Gampang nggak nomor 10? Apa nomor 10? Wah, tuh dia tuh. Meledak kan. Siapa tuh yang ngeledakin tuh? Waduh. Ya, tercakup dalam satu firman ini. Jadi ini udah disimplifikasi nih, udah disimpelin banget. Kalau kalian ingin tahu bahwa seluruh apa yang ditulis di dalam Alkitab, ini disimpelin bagi kalian yang malas baca Alkitab gitu. Yang nggak mau baca Alkitab, yang jarang baca Alkitab, yang nggak mau tahu apa kata Alkitab gitu ya. Ini udah disimpelin. Jadi benar-benar love is simple hari ini. Simpelnya adalah apa? Apa tercakup dalam satu kalimat ini apa dibilang di situ? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Simple. Oke, kita hukum 1, hukum 2, hukum Taurat apa aja pun nggak hafal. Yang penting ini hafal. Dari seluruh semua apa yang telah terjadi dalam hidup kalian mengenai firman Tuhan, ini aja hafalin udah. Yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi itu yang mau kita bicarain pada hari ini. Dalam satu ayat ini gitu ya. Ya banyak dalam hal hidup ini sebenarnya hal-hal yang simple tetapi menjadi kunci sebagai keberhasilan kita gitu. Makanya di era kepresidenan Gus Dur, tau Gus Dur ya, Pak Abdurrahman Wahid, tau nggak Abdurrahman Wahid? Tahu presiden keberapa yo? Ya, 4, 4. Oke. Ya, Tata, sebelum Abdurrahman Wahid siapa presidennya? Iya. Oke. Ya, Abdurrahman Wahid bilang apapun kalaupun misalnya lagi ribet-ribet gitu aja repot gitu ya. Gitu aja repot. Jangan semua tuh dibikin repot gitu. Banyak hal dalam kehidupan ini bener-bener ya maksudnya banyak juga kehidupan kita tuh jadi jadi bener-bener ribet gitu ya. Gara-gara hal-hal yang kita lakukan tuh sebenarnya simple untuk melakukan hal itu jadi lebih gampang. Misalnya apa? Ada satu peribahasa mengatakan lebih besar pasak daripada tiang. Ada yang pernah dengar lebih besar pasak daripada tiang? Peribahasa itu artinya apa? Kenapa
Lebih besar pasak daripada tiang kan artinya ya simple. Simple kan, hidup tuh sebenarnya simple. Lu jangan menghabiskan lebih besar daripada yang lu bisa lu hasilin kan. Iya kan, that's the simple city. Tapi di dalam kehidupan kita bikin hidup ini jadi ribet gitu. Hidup ini dalam berbagai beban kita bikin ribet gara-gara prinsip bahwa lebih besar pasak daripada tiang ini kita langgar. Simple aja. Dan banyak hal di dalam kehidupan ini kalau kita contohin banyak banget nanti hal-hal yang simple. Tapi kalau kita kerjakan hal itu, itulah yang menjadi keberhasilan kita gitu ya. Nah kita bisa lihat dulu di dalam video, kita lihat video dulu, video pertama. Ini satu simple city di dalam kehidupan satu desa. Bisa? Mereka menawarkan segarnya udara di desa kami. Karena apa? Dapat penghargaan dari WHO mungkin itu ya. Ini Bapak ini yang menginisiasi Pak Idris pelarangan rokok di desanya saat dia menjadi kepala desa tuh. Jadi menjadi kepala dusun pada saat 1994. Disitulah saya mulai jadi kepala dusun. Saya berpikir untuk apa ini bone-bone? Maka timbul saya punya pikiran untuk menyelamatkan generasi atau generasi muda harus kita mengurangi yang namanya mohon maaf ayam. Anda cukup SKS yang katanya. Ya kalau ada yang melanggar suruh bersih-bersih fasilitas umum tuh. Nah ini mereka punya anak-anak masih kecil, masih umur 5 tahun banyak yang sudah perokok. Sementara ya banyak juga waktu itu yang anak-anak putus sekolah karena kurangnya ekonomi, pendapatan hanya pas-pasan saja. Nah, alhamdulillah setelah adanya aturan ini, ya di bone-bone ini, alhamdulillah kalau masalah sesak napas ke kebun, ya alhamdulillah sudah banyak yang tidak terkena lagi. Tinggal ya, mau kebun. apa manfaatnya dari hal yang mereka simple lakukan apa? Ekonomi. Adapun dampak bagi ekonomi kan tidak lagi beli rokok, jadi untuk uangnya itu bisa untuk anak-anak, untuk beli keperluan rumah tangga. Karena biaya untuk rokok dialihkan ke biaya pendidikan, sehingga pendidikan saat ini sangat meningkat, alhamdulillah. Dan juga di sini juga dikatakan KTR, tapi juga termasuk desa unik ya, karena setiap calon pengantin wajib menanam 5 pohon sebelum pengantinnya untuk melestarikan lingkungan. Di tahun 2019 ini penyakit infeksi saluran pernapasan itu kronik itu tidak ada. Ada masyarakat yang mungkin batuk sehari 2 hari itu karena perubahan cuaca, cepat. Untuk yang karena penyakit yang kronik itu tidak ada. Sudah 14 tahun atau ini video kapan tapi sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun di tempat itu dan banyak sekali perubahan dengan hal simpel dilakukan gitu. Di mana sudah bisa mendunia, kemudian bagaimana ke depannya untuk bone-bone bisa lebih. Oke, nggak apa-apa lah Giovanni sampai situ. Jadi meningkat artinya teman-teman hal simpel banget di dalam desa itu cuman melakukan udah nggak usah ngerokok lagi gitu, nggak usah ngabis-ngabisin duit.
cuman buat sesuatu hal yang kita bakar nggak ada gunanya gitu loh. And then apa? Nggak ada lagi penyakit yang dinamakan penyakit pernafasan tadi gitu. Jadi hal-hal yang merusak diri kalian sebenarnya hal simple gitu. You just do it for yourself gitu. Hal-hal yang kayak gitu ngerusak tapi kalian hajar gitu ya. Because what gitu. Ya memang nikmat lah. Aku juga nggak tahu, kadang ada yang namanya, tahu Babe Cabita nggak? Babe Cabita itu yang udah meninggal kemarin tuh ya. Yang dadar beredar itu ya. Ya dia bersaksi gitu. Emang aku sih bukannya sebagai yang ya aku SMO pernah lah nyobain. Aku cuman kadang-kadang kan cuman aku orangnya tuh simpel aja. What is this? What is apa nih? Ini mekanisme apa begitu? Ya tapi bagi aku ngerti, maksudnya bagi para perokok bahwa abis makan enaknya sebat dulu nih, sebat dulu enak gitu. Ya itulah kenikmatan daripada sebuah ya itu benda itu ya. Tetapi ya semua hal-hal yang menyebabkan kita makin menderita bukan karena kita ya it's simple, just only jangan pakai udah gitu, udah nggak usah pakai kayak gituan, simple. Desa ini jadi desa internasional, desa di mana orang-orang dari WHO kasih penghargaan. Yang tadinya duit bapak-bapaknya yang harusnya satu batang berapa dan mereka bisa kalkulasiin, bisa mengapa? Bisa malah buat pendidikan, buat banyak hal lain bisa dialokasikan uang itu kepada hal-hal yang lebih berguna. Nah makanya di dalam kehidupan ini kadang-kadang ya tadi simple banget ya, apa ya kayaknya nggak perlu banyak pemikiran teologi. Pemikiran-pemikiran yang apa namanya, yang capek gitu. Nah, tapi di dalam anak muda kan sebenarnya hubungan apa yang paling penting gitu yang kalian harus kalian lihat. Paling kan apa sih yang kalian di dalam umur-umur kalian sekarang? Masalah pertemanan, ya kan? Masalah pertemanan. Dan yang kedua apa? Yang paling the most the biggest masalah dalam kehidupan kalian kira-kira apa? Hah? Masalah kehidupan paling besar di dalam kehidupan itu apa biasanya? Hah? Duit mana? Duit tinggal dikasih doang aja duit. Mana lu nggak kerja, ngapa-ngapain dikasih, enak, gue juga pengen gitu lagi. Nggak usah ngapa-ngapain, dapat duit. Your biggest enemy is your parent kan, ya orang tua lu kan. Itu kan paling the biggest thing yang paling, karena musuh seseorang itu adalah anggota keluarganya masing-masing sebenarnya. Itu the biggest thing. Habis itu keluar teman-teman kita juga, jadi masalah kita juga, yang mempengaruhi kita jadi hal-hal yang ya tergantung, karena firman Tuhan mengatakan pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Coba kita lihat di video yang selanjutnya nih. Ini ada satu peristiwa yang begitu I think miris gitu ya. Ada kejadian seperti ini nih. I'm sorry, buddy. I'm sorry. Oh my God. You want to be on fire? He wants a real C. He wants a real C. He wants a real C. Oh my God. Oh my God. Get in the lake. 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 Dude, get in the lake. Get in the lake. Lihat kan yang ketawa kan. Dude. Oh nggak ada selanjutnya ya. Udah ya, tadi berarti nggak ke download itu ya. Ya abis itu orang yang tadi ngebakar temennya tadi diangkut polisi karena apa? Melakukan hal yang ya tadi sesuatu hal di Amerika sana nggak bisa melakukan hal-hal seperti itu gitu. Ya maybe kita ketawa teman-teman itu ketawa aja ngeliat orang kebakaran gitu udah sampai, dan dia mengalami luka bakar yang lumayan gitu. Ya siapa sih yang kebakar api aja dikit aja udah langsung lecet, apalagi udah jadi kayak Torchman tuh, udah jadi Fantastic Four kan, tapi nggak sampai habis semuanya. Iya maksudnya itu loh, gara-gara cuman yuk gaul sama temen-temen yang kayak gitu, ngapain coba gaul-gaul sama orang-orang kayak gitu, cuman bikin lu mati gitu loh, bikin lu cuman terjerumus dalam hal-hal yang sesuatu hal yang ya I think bakal bikin you regret seumur hidup lu. Makanya ngapain sih melakukan sesuatu hal, banyak hal yang akan lu you sesalin di dalam kehidupan ini. Di dalam hidup mudamu, you pakai buat hal-hal yang kayak gitu-gitu, gak ada gunanya pas lu gede nanti. Itu cuman bakal jadi luka-luka masa lalu kan. Wih gila nih, yang tadi mungkin orang ini luka gua pas waktu dulu nih dibakar sama temen gua, kan gak enak.
bahwa orang yang tadi ngebakar juga masih bisa ketawa-ketawa gitu loh. Tapi sekarang kita lihat dia di penjara masih bisa ketawa dia. Nggak bisa lagi ketawa-ketawa gitu loh. Jadi I think kita harus bisa lebih simple dalam kehidupan ini, milih teman gitu ya. Apa tadi melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak bisa lagi kita tolerir dan membuat kita jatuh dalam sesuatu hal yang sebenarnya merugikan kita diri sendiri gitu. Satu lagi ada tadi screenshot Giovanni screenshot tentang anaknya Indy Barren. Ya kan nggak ada itunya, makanya nggak punya. Kalau nggak ada judulnya cuma foto doang, nggak bisa. Beritanya tuh dari beritanya cuma dari Google tadi, dari Google. Ya kalau gitu doang mah itu foto ibu dan anak gitu doang, ada yang tahu apa what is the problem. Nggak apa-apa, langsung dituin aja, diseret aja ke kanan dari Google itunya tadi. Jadi sebenarnya ada satu case gitu ya, bahwa anak seorang yang ternama aja, maksudnya yang punya public speaking yang bagus gitu, kayaknya orangnya have fun gitu ya sama orang-orang tuh, kayaknya punya kepribadian yang baik gitulah as a mom, sebagai mama gitu ya. Tetapi anaknya bilang, gila, mama gua nggak bisa terima apa yang dia katakan gitu loh. Semua apa yang dikatakan emak gua, that's bullshit gitu. Semua hal yang dikatakan emak gua, ya I think I have a mental ill jadinya, dia bilang. Dia punya mental ill gara-gara apa lagi? Oke, nggak ada. Jadi ya gitulah, nah, kalian bisa search nanti anak Indy Barren yang sekarang lagi posting di, nah itu dia. Ya, digedein aja ada. Nah itu dia, anak Indy Barren curhat soal mental hingga ngaku takut bicara dengan ibundanya gitu loh. Jadi musuh-musuh kita tuh sebenarnya ya kehidupan kita sehari-hari aja dengan orang tua kita gitu ya. Dengan dengan teman-teman kita pilih teman yang mana yang bisa menjadi hal yang terbaik di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bertindak tanduk sehari-hari dengan orang tua kita. Itulah love is simple-nya, maksudnya di situ loh ya. Love is simple. Dan coba langsung aja ke video terakhir. Ini ada cuplikan sebentar ya, sebelum digeser dulu sebelum kita mulai dari awal. Ya ini sebenarnya ada cuplikan dari Reggie. Reggie itu ada satu peran dalam film Bad Cops. Kalau kalian pernah nonton Bad Cops tuh ada dua detektif utamanya. Nah salah satunya adalah namanya Reggie. Ini anak, ya begini, kita lihat dulu deh, langsung aja. Sebentar. Pause. Aku tadi udah edit semua yang mother gitu-gitu ya, karena orang sana tuh, waduh, kalau ngomong bener-bener nggak bisa. Makanya aku dari tadi nge-search yang mana, kalau ada yang miss ya I'm sorry, tapi maksudku aku udah sebanyak mungkin yang semua aku udah aku udah deletein semua ya. Tapi kita mau tahu nih maksudnya apa yang bisa kita ambil hikmahnya pada hari ini. What is love is simple? Yuk kita sekali lagi. Mr. Burnett, I'm Reggie. What you doing here? Came to take out Megan. What? I came to take out Megan. How old are you? Kencengin dikit. Get your ass up against that wall. You got joints on you? You smoke that shit? No, sir. You trying to get my daughter high? You smoke that shit? Nigga, who that is, That's dog? Reggie! What you want, nigga? I'm here to take his daughter out. What's your name? Reggie. You taking Megan out? How old are you? 15. Shit, nigga, you at least 30. You fight? Yeah, nigga, you ain't never seen a gun before? You have my daughter home at 10:01. If she ain't home at 10:01, I'm in the car, okay? Hey, have a good time, baby. Udah sampai situ dulu. Ngerti? Udah ngerti? Ya kan? Reggie mau ngedating anaknya bapak ini, namanya Megan tadi, ya kan? Tapi kan mereka intimidate cowoknya tuh. Lu pakai barang-barang ini nggak? Lu gini nggak? Lu nggak main kan sama anak gua cewek kan? Gini. Wah, pokoknya diinterogasi sampai sebegitunya lah, ya kan? Jangan lupa, pokoknya sampai jam 10 nggak pulang anak gua cariin lu, ya kan? Terus lanjut. First off, Reggie, I am shocked that you are even still here. I remember your first date with Megan, and trust me and Marcus did everything we could possibly do to make sure you never came back. But I'm telling you, love is hard, and your relationship will be tested. Hey, Reggie. Yes, sir. Did you eat my snacks? No, sir. I was looking forward to my snacks, Reggie. Honey? You know what? You need to get a job.
I'm a U.S. Marine, sir. Well, then you need to deploy. We just got back from Yemen. Thank you for your service. You guys, we got a problem. Miami Central, 29 in progress. Oh shit, that's my house. Reggie, you got incoming. Get the family to somewhere safe. What? Now! Yes, sir. What's happening? Is anybody? There's people coming in now. Yes, sir. Behind you, Reggie! Oh, damn! Boy, that's my boy! Oh! Sweet snacks! It's your snacks, Reggie! What you doing, Reggie? Request permission to cook my chicken. Permission denied, Reggie. Go ahead somewhere, man. Take your smock off. Go play with the kids. Listen, this is the man area of the barbecue. Ain't cooking no chicken out here today. Mike, he killed 15 people at the house. So you're not gonna handle this shit? Yeah, I'm gonna let that be. Permission granted, Reggie. There you go. Oke, thank you. Got it nggak? You got it? What is Reggie do? Hah? Dari pertama dia kenalan sama bapaknya, gitu, bapak mertuanya tadi, apa namanya? Dia jadi US Marine, okay, and then after come back from Yemen, okay, dari Yaman, terus ya begitulah. Tiba-tiba dalam backup yang ketiga mereka diserang rumahnya dan mereka harus nyelamatin tadi tuh apa namanya istri dan ibu mertuanya, dan dengan sigap gitu waktu papi mertuanya ngomong soal get up and then you will ready for incoming gitu, dan tiba-tiba apa dia bilang yes sir, and then after semuanya dia finish, berapa tadi yang dia kill? 15 gitu, 15, and then after semuanya selesai, okay, and then terakhir waktu orang luar di sana pengen barbecue, nah di barbecue-nya itu adalah tempat yang sacred tadi dia bilang, itu hanya orang-orang tertentu yang bisa bakar di situ, nggak bisa kalau selain daripada tadi bapak-bapak yang dua tadi nggak boleh ada yang bakar chicken di situ, nggak boleh nge-barbecue. Gua aja, ini adalah honor, adalah kehormatan untuk bisa masak atau barbecue di tempat itu. Tetapi karena tadi bapaknya bilang, bos, dia udah ngebunuh 15 penjahat, bos. Masa lu nggak ada respect-respectnya? Oh iya, gila emang. Dan bapak berdua itu ngapain? Respect, because apa? Coba langsung aja. Apa kesimpulannya dari hari ini? Love is simple. What is the simple from love? Apa? Apa? Ayo, satu aja, one word. Respect is, when you gain the respect is just only akibat atau sesuatu telah terjadi dan orang menghormati kalian karena udah banyak terjadi gitu dan kalian bisa di respect gitu. Itu cuman adalah hasil daripada sebuah proses di mana kalian bisa di respect sama orang. Apa? Ayo dong. Sacrifice. Ada lagi? Tanggung jawab apa? What? Nggak ada nih, nggak ada yang bisa nyimpulin tadi video kayak gitu. Effort, oke. Effort. Ada lagi? Brave, keberanian. Ada lagi? Responsibility. Udah, yang lain, jangan lu aja. Woi, yang lain, nggak pernah thinking nih. Woi, thinking dong. Ayo, coba yuk. Obedience, ya kan? Ya ampun semua deh. Yes, simple. Yes, taat doang. Udah taat doang, obedience doang. Cuman yes sir bos, yes sir. Apapun yang dibilang sama
Bapak tadi cuman bilang apa? Yes sir. Memang kalau kalian tahu didikan military, ya semuanya itu mengenai hierarki ya. Kalian tahu hierarki maksudnya. Kalau kalian ada di dalam satu militer kan kita punya namanya ranking kan, punya apa namanya? Punya pangkat jabatan, dan di dalam ketaatan itu mengenai seperti itu di dalam ketaatan di dalam Alkitab. Makanya waktu itu ada seorang perwira bilang waktu bawahannya sakit, bilang aja Tuhan. Karena kita pun begitu. Kalau apapun yang dikatakan sama orang atasan kami bakal yes aja. Apapun yang dikatakan oleh atasan kami yes. Just only yes. Jawabannya just only apa? Yes. Kalian cuman bisa apa? Jadi love is simple pada hari ini teman-teman. Cuman melakukan hal sederhana di dalam kehidupan kita untuk mengasihi teman-teman atau mengasihi orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang ada di rumah kita, yaitu orang tua kita apa? Yes. Yes, mom. Yes, father. Yes, for all your apapun yang diberikan perintah di dalam kehidupan kalian, just simple as that. When you love your parents, just say yes for every instruction di dalam rumah kalian masing-masing gitu. Kalian punya pekerjaan masing-masing di dalam aspek kehidupan keluarga kalian kerjain gitu. Itu yang simple aja di dalam kehidupan ini, bahwa ya tadi aku bilang bahwa semua kalian mau rangkum Alkitab ini banyak tadi dari Kejadian sampai dari sampai Wahyu, kalian cuma bisa simpulkan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. But di kata lainnya juga adalah bahwa untuk kalian bisa mengasihi, kalian cuma bisa bilang apa? Aku taat, aku pengen taat atas perintah Tuhan. Ya, terakhir kita buka dalam Yohanes 15 ayat yang ke 13. Oke, sebentar. Berarti oke, I think wrong ininya ya, sebentar. Berarti sebenarnya maksudnya tadi apa, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku, itu sih tadi aku lupa tadi di mana ya tadi ininya. Bisa ada yang bisa iniin? Berarti bukan 50. Ada ayat yang bisa itu cari? Jikalau kamu menuruti perintahku, jikalau kamu mengasihiku, kamu akan menuruti perintahku. Oh ya, 10 sorry ya, 10 ya. 15:10. Oke, sorry tadi itu. Betul. Ya kan? Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu sebenarnya ada juga tuh, seperti aku telah mengasihi, demikian aku telah mengasihi kamu, tinggal di dalam kasih. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasih, dan seperti aku juga menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi teman-teman, akhir kata saat ini kalau kita simpulkan dari semua yang kita mulai ngobrolin gitu ya, bahwa Tuhan sendiri udah taat dalam kehidupannya, Dia itu Tuhan, Dia itu Allah dari yang dari surga turun ke dunia ini, semuanya Dia letakin untuk menjadi seorang manusia gitu loh. Dia taat sampai mati untuk menebus dosa kita gitu. Itulah ketaatan seorang Yesus, dan terbalik daripada Adam. Kita tahu Adam adalah orang-orang yang dinyatakan orang yang tidak taat. Kenapa dia tidak taat? Ya karena melanggar firman Tuhan, yaitu memakan buah yang dilarang Tuhan. Dia simple aja di dalam kehidupan ini. Waktu kalian nggak taat, ada sesuatu hal yang akan menjadi dampak, akan menjadi menjadi hal yang merusak kalian. Dan itu karena ketidaktaatan loh. Kita hidup di dalam dunia ini sekarang berjeri lelah payah semuanya oleh karena ketidaktaatan seseorang. Tetapi puji Tuhan, ada satu ketaatan yang dinamakan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, karena Dia taat untuk bisa mati sampai di kayu salib sehingga menyelamatkan kita semua. Yuk mari kita bangkit berdiri, coba kita pikirkan sejenak bahwa Tuhan telah mengasihi kita lebih dahulu, Tuhan telah menaati segala perintah Bapaknya. Saat ini Tuhan
hamba-Mu boleh berdoa bagi teman-teman di COC ini Tuhan, agar kami boleh menjadi orang-orang yang menaati setiap perintah-Mu ya Tuhan. Terlebih kepada orang tua kami, di mana orang tua kami adalah perwakilan Tuhan di muka bumi ini, di mana kami kalau waktu kami boleh menghormati orang tua kami, boleh menaatinya, bahwa panjang umur akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, bahwa kesejahteraan yang daripada Tuhan Kau akan berikan ke dalam kehidupan kami. Jadi teman-teman, taatilah firman Tuhan, taatilah perintah daripada orang tuamu di dalam kehidupan ini. Just that simple aja. Yes mom, yes father, ya papa, ya mom, ya mama. Dan kerjakan apa yang mereka ingin kau lakukan di dalam kehidupan ini. Respect di dalam kehidupan kalian sendiri. Kalian bakal terima kehormatan itu sendiri. Karena respect itu akan kalian dapatkan melalui ketaatan di dalam kehidupan kalian. Kalian akan mendapatkan harga diri kalian. Kalian akan mendapatkan hal-hal yang mungkin kalian gak mungkin terima, tetapi karena ketaatan kalian di dalam melakukan firman Tuhan, di dalam melakukan perintah daripada orang tuamu, kau akan mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ajar kami untuk menaati setiap perintah-perintah-Mu di dalam kehidupan kami, seperti kau telah menaati perintah Bapa-Mu untuk turun ke dalam dunia ini, untuk mati bagi kami, menjadi seorang hamba, menjadi seorang manusia yang mengeluarkan segala halnya di dalam kehidupan-Mu ya Tuhan. Kalau yang maha mulia mau ya Tuhan. Terima kasih pada malam hari ini, biarlah kami belajar that love is just simple as that. Love hanyalah mengenai ketaatan di dalam kehidupan kami. Kami akan taati setiap perintah-Mu, dan hari demi hari Tuhan kami akan melihat apa saja perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Besok minggu kami akan perhatikan apa perintah-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami berkata amin Tuhan, yes Lord, I will do it for you. Besok lagi ada firman Tuhan lagi mengenai hal apapun, kami akan katakan yes Lord, amin Lord, aku akan melakukannya kepadamu ya Tuhan. Biarlah semua kejayaan, biarlah semua keagungan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk teman-teman. Oke, siapa yang diberkati oleh firman yang disampaikan oleh Abi? Oke, sekarang kami akan memberikan persembahan. Sebelum itu, Edo boleh memimpin kita dalam doa persembahan. Semuanya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami hari ini masih bisa hadir di sini. Sekarang kami mau memberikan persembahan, berkati kami supaya persembahan kami bisa memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus berkati. Selalu baru setiap hari.
Oke, saya undang Om Cacing untuk tutup kita dalam doa berkat. Oke, terima kasih untuk hambanya Pak Amos yang telah memberitakan firman Tuhan. Dan terima kasih juga untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan yang telah Anda berikan. Baik, saya mengundang untuk berdiri, kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kembali kami datang ke tatamu yang kudus Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, kami boleh ada sampai pada malam hari ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Amos Tuhan yang Kau percayakan untuk mendengarkan benih firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Untuk mengingatkan setiap kami, setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, untuk belajar Tuhan, mentaati apapun yang Tuhan percayakan di dalam setiap perjalanan hidup mereka masing-masing Tuhan. Melalui firman malam ini Tuhan, biar boleh menegur mereka, mendidik kami, dan juga memberikan kami kemampuan dan kekuatan untuk menjalankan hari-hari kami Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan, terutama untuk anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, yang Kau percayakan Tuhan untuk melayani di dalam apapun yang Tuhan percayakan di dalam yang Tuhan pakai, baik di dalam pelayanan secara rohani mereka Tuhan, di dalam mungkin di dalam musik, WL singer, bahkan apapun Tuhan yang Tuhan percayakan, kami percaya Tuhan, tambah-tambahkan hikmat mereka Tuhan, pengertian akan Engkau Tuhan di dalam setiap firman yang mereka baca Tuhan, sehingga mereka boleh rema di dalam setiap perjalanan hidup mereka Tuhan. Satu-satunya andalan mereka adalah Tuhan, apa yang firman katakan di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan, untuk mereka dapat melakukan Tuhan dengan sungguh-sungguh, hanya kepercayaan kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang mungkin saat ini Tuhan lagi bersekolah atau studi Tuhan, pekerjaan Tuhan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan penyertaan pelindungan-Mu, pengurapan-Mu, pertolongan Tuhan turun atas mereka Tuhan, yang memampukan mereka Tuhan untuk terus Tuhan bekerja dengan baik, melayani dengan baik, bahkan studi mereka juga baik Tuhan, di dalam apapun yang mereka lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap mereka Tuhan, di dalam setiap keseharian mereka Tuhan, terutama di dalam setiap pergaulan mereka Tuhan. Biar mereka boleh terus Tuhan mengingat akan Engkau Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup mereka Tuhan. Di dalam situasi apapun Tuhan, kiranya Tuhan turun campur tangan di dalam perjalanan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Anak-anakku, ibadah pada malam hari ini telah selesai. Marilah kita angkat tangan kita, terimalah kasih karunia Bapa yang senantiasa memberkati setiap kehidupan kita pada malam hari ini. Damai sejahtera yang senantiasa melingkupi perjalanan hidup keseharianmu. Dan terimalah cinta kasih dari Tuhan Yesus yang melampaui segalanya Tuhan, untuk mengasihi sesama, sehingga apapun yang kalian lakukan untuk sesama menandakan bahwa engkau adalah mengasihi Tuhan lebih lagi. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, sehingga apapun yang kau kerjakan hari ini sampai selama-lamanya tetap menjadikan andalanmu adalah Tuhan di dalam setiap perjalananmu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, silakan duduk semuanya.